Baik, good morning. How are you, students? Perkenalkan ya, nama saya Anissa Lafidah. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah lihat saya, tapi mungkin belum ya, karena ini pertama kali ya saya ngajar di kelas 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analytical exposition text. Jadi apa itu analytical exposition text? Bisa kalian lihat di layar ya di PPT. Sebelum kita menginjak ke pembahasan apa itu analytical exposition text, kita brainstorming dulu. Mungkin dari kalian pasti sudah pernah uh, memberikan sebuah pendapat kan, entah itu terserah wes, entah itu tentang kesukaan kalian. Kalian berpendapat saya suka ini karena ini, ya, itu kan pendapat. Dan pendapat kalian itu diutarakan uh, ke teman-teman kalian atau ke guru-guru kalian atau ke orang tua. Nah, pasti ketika kalian memberikan pendapat itu kan ada sebuah alasan yang mendukung pendapat kalian. Contohnya kayak gini, saya nggak suka dengan guru itu kan pendapat kalian. Terus kalian memberikan alasan, kenapa kok kamu nggak suka? Karena itu bu, karena gurunya itu judes, jutek, galak, terus sering hadir bu, saya nggak suka. Nah, itu kan sebuah alasan yang mendukung pendapat kalian. Nah, pendapat atau alasan ini itu dinamakan merupakan bagian dari text analytical exposition. Kayak contohnya kayak di PPT ya, lihat. Do you agree that cigarette is dangerous for our life? Jadi, apakah kamu setuju bahwa rokok itu bahaya untuk kehidupan kita? Ada yang berpendapat, yes, I agree. Cigarette can cause many disease. Iya, saya setuju. Rokok itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Itu kan merupakan sebuah pendapat. Nah, pendapat ini merupakan bagian dari text analytical exposition. Ya, lanjut. Jadi kita akan membahas empat ini. Yang pertama itu adalah definition. What is analytical exposition text? Jadi apa itu text analytical exposition? Dan yang kedua itu the function. Fungsinya apa sih teks ini? Dan yang ketiga itu adalah karakteristik. Karakteristik ini merupakan ciri-cirinya. Ciri-ciri teks itu apa? Dan yang keempat itu adalah generic structure, yaitu struktur kepenulisan. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Jadi definitionnya, definition dari text analytical exposition is text that contain the author thought about the things that happen around him. It can be an object, event, or a place. Jadi analytical exposition ini merupakan teks yang memuat pemikiran penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut tuh dapat berupa benda, kejadian, ataupun suatu tempat. Jadi analytical exposition text ini juga merupakan argumentatif teks. Kenapa? Karena di dalamnya itu berisi suatu pendapat dari penulis terhadap sesuatu tersebut. Kayak contohnya yang tadi ya, kalian berpendapat bahwa guru saya nggak suka dengan guru itu. Alasannya apa? Karena ini. Nah, ini bisa dimasukkan dalam analytical exposition text. Ya, paham ya? Lanjut untuk slide yang kedua tentang the functionnya. Fungsinya itu apa? Atau fungsinya itu apa? Untuk meyakinkan pembaca mengenai topik yang dihadirkan, yaitu topik yang penting untuk dibicarakan. Jadi fungsinya itu ketika kalian memberikan sebuah pendapat dan didukung dengan alasan-alasan, itu tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan pembaca mengenai topik yang sedang kalian bicarakan. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, karakteristik atau sifat-sifatnya. Jadi setiap teks itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri.
Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang teks deskriptif atau teks naratif. Nah, itu memiliki karakteristik sendiri atau ciri-ciri tersendiri. Kayak di sini, karakteristiknya yang pertama itu menggunakan simple present. Mungkin ada yang sudah pernah tahu apa itu simple present? Ya, itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi ketika kalian ingin mengutarakan pendapat, kalian menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti eat itu makan, atau go pergi, buy membeli, seperti itu ya. Yang kedua itu contain reason, containing argumentative expression as a result of author thought. Jadi di analytical exposition text ini berisi alasan, jadi mengandung pendapat dari hasil pemikiran penulis ya. Yang ketiga, using causal conjunction, reason why or cause effect. Jadi menggunakan kata penghubung sebab akibat biasanya. Mengapa kamu tidak suka ini? Karena itu merupakan cause effect, sebab akibat. Ada because, ada despite, due to, as a result, for that reason, and etc. Jadi sebagian besar atau mostly biasanya analytical exposition text ini menggunakan causal conjunction, cause effect, sebab dan akibat. Yang keempat, menggunakan using expression word that contain thought and opinion. Jadi menggunakan kata ekspresi yang mengandung pikiran dan pendapat seperti feel, know, think, and etc. Jadi seperti I feel I don't like him. Saya merasa saya tidak menyukainya. Why? Because. Nah, itu merupakan kalimat analytical exposition text. Ya. Lanjut. Untuk generic structure-nya. Generic structure atau struktur penulisannya itu ada 3. Jadi nggak boleh semena-mena membuat gitu, enggak. Itu ada struktur kepenulisannya, yaitu ada tesis, ada argument, ada reiteration atau conclusion. Jadi kita bahas yang pertama, tesis. Tesis ini penulis menginformasikan kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Biasanya, ini bukan biasanya, pasti tesis ini berada di paragraf pertama. Jadi ketika kalian melihat teks analytical exposition, kalian pasti di paragraf pertama itu dinamakan dengan tesis, yaitu penulis itu memberikan informasi kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Untuk contohnya kita lihat nanti ya di sini. Yang kedua itu argumen. Argumen itu seperti yang saya sudah kasih ke kalian tadi, pembahasannya tadi berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok, di mana juga dapat dituangkan dalam bentuk paragraf. Jadi dalam argumen ini si penulis itu memberikan pendapat-pendapat yang mendukung dari first paragraph, yang mendukung dari tesis tersebut. Jadi ketika tesisnya itu mengatakan dampak negatif, internet itu memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti itu. Argumennya apa? Itu diutarakan dalam second paragraph biasanya. Dalam argumen ini, dalam setelahnya tesis pokoknya ya. Pokok setelah tesis itu namanya argumen. Itu bisa bukan hanya cuma 1 paragraf, bisa 2 paragraf, 3 paragraf, atau 4, 5, itu terserah dari penulis tersebut. Yang ketiga itu adalah reiteration atau conclusion. Jadi di conclusion ini si penulis itu memberikan kesimpulan atas ide yang disampaikan oleh penulis, dan biasanya di dalam conclusion atau reiteration ini si penulis itu memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang ada di tesis dan apa yang ada di argumen. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu ya. Dan ini untuk contohnya. Untuk contohnya bisa kalian lihat
judulnya yaitu The Importance of Internet for Education. Jadi pentingnya internet untuk pendidikan. Nah, internet has a very positive impact for education. It has created instant access to a wide variety of information to help students learn. Jadi di paragraf pertama ini menjelaskan bahwa internet itu memiliki dampak yang sangat positif bagi dunia pendidikan. Nah, itu merupakan sebuah tesisnya. Tesis, jadi paragraf pertama, internet sampai learn itu merupakan sebuah tesis. Dan paragraf kedua, yang nowadays internet access create the potential for students to learn new material easily. The time students have at class is limited until the explanation sampai explanation. Nah, itu merupakan argumennya, alasan yang mendukung si tesis tersebut. Contohnya itu kan, mengapa internet itu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Di situ dijelaskan bahwa dengan internet kita itu dapat menciptakan sebuah materi baru dengan mudah, dan ketika dan internet itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan banyak penjelasan. Jadi tidak hanya guru yang menjelaskan, internet pun juga bisa menambah wawasan atau menambah penjelasan dari guru tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini dinamakan conclusion atau reiteration. Ini kesimpulan dari tesis dan juga argumen. Di sini kesimpulannya, for that reason internet has a big impact on education. Jadi internet itu memiliki dampak yang sangat besar bagi pendidikan. Ya, itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di Telegram. Ya, terima kasih. Thank you for your attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.